Abis sholat duha lanjut cerita horor lagi. Jadi guys, di tahun lalu di bulan November kayaknya gue tuh punya pengalaman staycation di hotel yang lumayan creepy sih menurut gue ya. Setelah gue tahu di daerah Tangerang Selatan sama nyokap gue. Hotelnya itu kayaknya bintang 3 ke bawah deh, karena nggak ada kolam renang waktu itu. Terus juga sebenarnya gue tuh males sih untuk stay di hotel yang bintang 3 ke bawah, karena selain tidak ada kolam renang ya, biasanya gue kalau staycation tuh demennya yang ada kolam renang ya hotelnya. Juga pengalaman sih dapet hotel yang bintang 3 ke bawah tuh agak-agak kotor gitu loh kondisi kamarnya. Tapi nggak semua ya, mungkin itu kebetulan aja gue dapet hotel yang kayak gitu. Terus gue pernah juga nginep di hotel bintang 1 atau bintang 2 ya. Itu tuh digerebek, anjir, ada yang digerebek sama Satpol PP. Tapi anyway, kita balik lagi ke si hotel ini ya. Ya udah akhirnya nyokap gue tuh selalu ngajakin untuk staycation di sana karena waktu itu WO yang ngurus wedding gue itu tuh pindah ke hotel itu kerjanya, udah nggak di hotel tempat gue nikahan, tapi dia masih bisa handle sih waktu gue nikahan. Nah makanya nyokap gue tuh ngajakin untuk ayo yuk kesana yuk main-main ke tempatnya gitu. Nah di sana itu attraction satu-satunya hanya ada mall di Tangerang Selatan yang lumayan gede. Ya udahlah, mau nggak mau ya udah deh gue turutin nih staycation di sana. Pas nyampe sebenarnya gue nggak ngerasa ada creepy-creepynya sih, apa karena kita tuh masuk dari pintu yang lain lah gitu. Jadi ada 2 pintu gitu dan kita tuh masuk dari pintu yang salah satunya lah ya, dan gue ngerasa nggak creepy sih. Terus agak-agak rame juga di sana gitu kondisinya karena ada orang-orang tour yang dari Malaysia gitu seingat gue. Nah terus pas sampai hotel ketemu sama WO, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus ya udah check in lah tuh di sana kan. Pas check in gue agak kaget sih pas masuk ke lorong-lorong menuju kamarnya ya, karena lumayan gelap hotelnya, terus kayak banyak banget tempelan-tempelan apa ya, kayak foto-foto artis gitu, tapi kayak emang konsep hotelnya tuh kayak gitu kayak glamour gitulah, glamour artis gitulah konsep si hotelnya. Terus ya udah karena itu masih kayak agak sore, akhirnya gue memutuskan sama nyokap gue untuk pergi ke mall terdekat itu. Nah kita di sana lumayan lama sih, sampai kayak maghrib atau sampai isya gitu ya di mall itu. Akhirnya ya udah kita balik lagi nih ke kamar hotel untuk istirahat. Saat itu gue itu lagi sakit batuk pilek, dimana waktu gue abis minum obat sakit batuk pilek kan pasti ngantuk ya, karena kan kalau obat sakit batuk pilek tuh selalu bikin ngantuk kan. Nah terus gue tuh tidur duluan lah dibanding nyokap gue waktu itu. Saat itu gue kondisinya tuh lagi batuk pilek gitu loh. Jadi kan biasanya kita kalau habis minum obat sakit batuk pilek kan ngantuk ya, dan akhirnya gue tidur duluan dibandingkan nyokap gue. Terus nyokap gue tuh tidur lumayan agak malam sih, jam-jam 11-an lah katanya, abis nonton sinetron di TV katanya. Nah di mimpi itu dia tuh mimpi kalau dia lagi ngebersihin mayat, namanya Dora katanya. Tapi tuh kayak nyata banget gitu loh tempatnya. Kayak dia ngelihat kukunya dia bersihin, terus tangannya tuh besar biru-biru kukunya, tapi mukanya cantik tapi dandan gitu loh. Jadi ceritanya di mimpi itu tuh nyokap gue tuh mungkin seperti orang yang dandanin mayat gitu lah. Nah seperti biasa kan, biasanya kalau yang gue lihat di video-video orang dandanin mayat kan biasanya dia kayak maaf ya nih saya dandanin dulu biar cantik. Nah nyokap gue tuh juga di mimpi itu dia tuh ngomong kayak gitu juga ke si mayatnya. Nah waktu dia akhirnya mau bersihin kukunya atau ngasih kutek di tangannya gitu ya, memang ada yang aneh karena di tangannya si mayat tersebut itu tuh besar gitu loh tangannya, kayak bengkak katanya. Nah waktu nyokap gue baru mau bersihin kukunya, katanya si mayatnya tuh bangun terus nyeritain namanya Dora, dia meninggal karena ini, gitu-gitu deh pokoknya. Serem banget gak sih? Akhirnya mungkin karena takut atau gimana, nyokap gue tuh bangun lah dari mimpinya dia gitu, bangun lah, dan waktu itu udah nunjukin pukul 12 kata nyokap gue. Terus juga setelah dia bangun tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok kamar gue di sana katanya.
Terus si nyokap gue tuh kan udah parno dengan mimpinya ya, dan dia tuh sadar kalau waktu itu tuh bukan Sabtu Minggu gitu loh, itu tuh kayaknya malam Jumat deh. Jadi hari Kamis gue staycationnya, Jumat tuh check out gitu, karena di Sabtu Minggunya kita mau staycation di tempat lain lah gitu waktu itu. Terus ya udah, dia tuh kayak agak-agak ragu nih untuk ngebuka itu pintu, karena siapa yang ngetok-ngetok dia malam-malam gitu kan, jam 12 malam, dimana tuh hari malam Jumat, dan kondisi hotel tuh udah sepi waktu itu. Terus nyokap gue tuh mikir, oh mungkin ini si ibu WO kali ya gitu kan. Nah sebelum dibukain sama nyokap gue, dia tuh manggil dulu, Bu gitu, ibu ini bukan gitu kan. Terus nggak ada jawaban tuh ternyata. Terus akhirnya nyokap gue tuh inisiatif lah untuk mandang dulu yang apa sih, kayak ada celah kecil di pintu itu loh, di pintu-pintu hotel kan biasanya ada tuh ya, yang kita bisa ngintip tuh siapa yang ngetok pintu kamar kita. Nah nyokap gue tuh mandang itu dulu, karena dia tuh sejujurnya takut mau ngebukain, karena kondisinya udah malam, jam 12 malam Jumat pula. Terus akhirnya ternyata bener dong, di situ nggak ada orang waktu dia intip dari pintu. Terus akhirnya dengan seluruh keberanian dia akhirnya buka itu pintu, dia celingak-celinguk lah kanan kiri, nggak ada, dan kondisinya tuh gelap di hotel itu. Jadi kayaknya mungkin entahlah di lantai itu atau pokoknya di lantai itu deh. Kayaknya cuman kita doang yang tidur di sana kalau kata dia. Ya udah tuh dia panik kan, buru-buru balik lagi ke dalam kamar, dikunci segala macem, sampai takut banget dia sampai kayak tidur di kasur, selimutnya tuh ditutupin sampai ke atas palanya gitu. Nah terus pagi-paginya dia tuh nggak berani ke kamar mandi katanya sampai sebelum subuh, bukan sebelum subuh, sampai matahari tuh udah terbit lah. Bahkan jam-jam setengah 6 kan masih agak-agak gelap ya, dia tuh sampai nggak berani ke kamar mandi. Plus dia juga nungguin gue bangun biar dia bisa ngerasa kayak nggak terlalu takut lah gitu, karena katanya gue tuh dibangunin nggak bangun-bangun. Ya udahlah akhirnya bangunlah gue, dia ceritalah kayak gini 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 gitu kan. Terus kayak gue bilang kayak itu pikiran mama aja kali gitu kan, enggak beneran gitu. Terus habis itu, nah di jendela kita waktu awal tuh kita nggak pernah ngelihat view si jendela itu kan. Ternyata di jendela itu pas kita buka, itu tuh rumah sakit belakangnya. Dan kelihatan banget di rumah sakit itu tuh ada, kalian tau gak sih yang tempat buat mandiin mayat itu yang warna stainless steel yang warna abu-abu itu. Nah itu kelihatan pas banget view dari kamar kita. Jadi rumah sakit, kamar mayatnya, jadi bagian belakang rumah sakit lah view kamar kita itu. Dan bener dong, ternyata di mimpi nyokap gue, si mayat yang dalam mimpi nyokap gue itu, dia juga meninggalnya di rumah sakit itu. Pas gue searching, si hotel ini tuh sebenarnya ada di sebelah mana sih? Ada di sebelah rumah sakit itu. Ya udah akhirnya kita buru-buru check out karena nyokap gue takut, dan somehow gue juga jadi takut kan. Kita buru-buru check out no. Terus habis itu pas kita check out, naik Grab untuk pulang, ternyata kita tuh diarahin ke pintu yang satunya lagi sama si bapak Grabnya. Ternyata itu adalah pintu masuk atau pintu keluar ya, pintu keluarnya rumah sakit itu. Jadi hotel itu tuh beneran sebelahan sama rumah sakit. Nggak tahu sih ini percaya atau nggak percaya ya, cuman kayak itu lumayan epic sih kalau menurut gue. Menurut kalian gimana?